lihat pakis di pasar, rasanya pengen banget masak pakis. Tapi ini pertama kalinya aku masak kerapu pakis. Jadi kita mulai siapin bahan-bahannya ya. Udang aku rebus sebentar di air mendidih. Begitu masuk langsung aku matikan kompornya. Kemudian kelapa parut aku sangrai. Ini dimasak berbarengan. Jadi nanti pas pakisnya matang tinggal kita campur. Habis itu kita mulai ke bahan pokok utamanya. Pakis aku potong pucuk-pucuknya. Tuh. Seneng, ini satisfying banget loh motongin pucuk-pucuk pakis. Dari 2 ikat cuma jadi satu wadah kecil. Setelah itu sambil nunggu air mendidih untuk rebus pakis, aku tumbuk ikan asin yang sudah digoreng. Ini bisa biar buat tambah asin atau ganti garam sama bikin tambah sedap kerapunya. Karena ikannya banyak tulang, pisahin tulang-tulangnya. Aku suwir-suwir dagingnya, kalau ketemu tulang, tulangnya aku singkirin. Jadi pas kita makan, tinggal makan, gak perlu khawatir ada tulang. Ini kulakukan sampai semua ikannya bersih sambil ngecek apakah airnya untuk rebus pakis sudah mendidih atau belum. Setelah semua ikan habis kita haluskan, kita tumbuk bawang putih sama cabai. Bener-bener bumbunya cuma ini, gak perlu repot. Yang dihaluskan cuma ini, jadi kita gak perlu mikir capek. Kita ulek ya bumbunya ya sampai halus. Jangan manja pakai blender kalau cuma sekecil gini bumbunya. Cuma sebentar udah halus kan. Habis cabai, kemudian bawang putihnya. Ngulek bawang putih itu nggak sesukar atau sesulit kalau kita ngulek bawang merah. Nah sudah kan, kita sisihkan dulu tumbukan bawang putih sama cabai, dan airnya ternyata sudah mendidih. Jadi kita masukkan pakisnya. Ini benar-benar sebentar aja, nggak nyampe 1 menit. Awalnya aku ngira apa enak ya pakis cuma direbus sebentar. Sedangkan biasanya kalau kita sayur pakis itu sampai lama. Sayur pakis santan, kalau nggak matang ada lendir-lendirnya. Nah ini cuma sebentar. Gimana rasanya ya? Oke kawan-kawan, kita tunggu sampai matang dulu pakisnya. Kalau sudah matang, matikan kompornya. Kemudian kita cuci pakisnya dengan air dingin. Tujuannya apa? Biar pakisnya nanti tidak berubah jadi coklat. Dan terakhir yang mau kita pakai adalah jeruk kunci sama bawang merah. Aku pakai 3 butir bawang merah dan aku iris semuanya. Iris tipis-tipis ya guys, karena ini nanti langsung dimasukkan ke campuran pakis. 1, 2, kita ke bawang ketiga. Karena aku pilih bawang yang besar, ini tidak terlalu susah mengirisnya. Kalau bawang yang kecil pastinya nggak cukup 3, mungkin harus 6 atau 7 siung bawang merah. Kita iris sampai habis ya guys. Kita siapkan wadah untuk mencampur pakis tadi. Masukkan pakis yang sudah direndam, ikan asin yang ditumbuk, bawang merah yang sudah diiris, campur jadi satu. Kemudian tambahkan kelapa yang sudah disangrai. Aku
aku sangrainya tidak terlalu kering ya, karena kemudian masukkan bumbu halus tadi yang isinya bawang putih sama cabai. Wah, aromanya ini udah enak sekali. Jangan lupa udang rebusnya dimasukkan ya. Aku sampai lupa saking banyak bahan-bahannya. Ini udangnya tampak manis karena cuma air mendidih, masuk sebentar, matikan kompor, angkat. Aduh, gak sabar aku. Setelah bumbunya masuk semua, peras jeruk yang sudah kita iris tadi. Biji-biji sama kulit gak usah ya, kita ambil airnya aja. Setelah semua bumbu sudah masuk, kita aduk. Boleh pakai tangan langsung atau pakai plastik. Tapi sebelum itu aku tambahin terasi buat memantapkan rasa, penyedap rasa. Dan karena aku khawatir ikan asinnya kurang asin, aku tambahin sedikit garam. Aku jarang mencicipi makanan ketika masak, jadi aku tebak-tebak rasanya. Nanti setelah jadi, baru aku rasa masakannya. Sebenarnya kayak gambling sih, tapi ya emang kebiasaanku seperti itu. Wah, sudah jadi. Tampak cantik sekali bukan? Aku cicipi, ternyata rasanya enak. Pakisnya crunchy, tidak berlendir. Langsung aku ambil nasi.